Shalom, perkenalkan nama saya Sonia Yuliana Nesais, NIM 102 2021 0025, kelas A semester 1, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan tugas resume yang kedua tentang konsep dasar PAUD. Yang pertama, pengertian pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik serta secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengabdian diri, kepribadian, kecerdasan, akal budi mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Di sini terdapat beberapa hal penting dari konsep pendidikan menurut bunyi undang-undang tersebut. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan adalah usaha dasar yang terencana. Hal ini berarti proses pendidikan di sekolah gunakanlah proses yang dilaksanakan secara asal-asalan dan undang-undangan, tetapi proses yang bertujuan sehingga segala sesuatu yang dilaksanakan guru dan siswa dilaksanakan pada pencapaian dan tujuan. Yang kedua, proses pendidikan. Proses pendidikan yang terencana diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Hal ini berarti pendidikan tidak boleh mengesampingkan proses belajar. Dengan demikian, dalam pendidikan antara proses dan hasil belajar harus berjalan seimbang. Yang ketiga, suasana belajar dan pembelajaran. Suasana belajar dan pembelajaran diartikan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Berarti pendidikan itu harus berorientasi pada siswa, student active learning. Itu harus berorientasi. Tugas pendidikan adalah pengembangan potensi yang memiliki anak didik, bukan menjelaskan pelajaran atau memaksa agar siswa dapat menghafal data. Yang keempat, akhir dari proses pendidikan. Akhir dari proses pendidikan adalah kemampuan anak memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akal mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan bernegara. Hal ini berarti proses pendidikan berwenang kepada pembentuk sikap, pengembangan kecerdasan atau intelektual, serta pengembangan keterampilan sesuai dengan kebutuhan. Ketiga aspek ini yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan, arah dan tujuan pendidikan yang harus diupayakan. B. Dasar dan fungsi dari pendidikan. Dasar yang dapat dimaksud adalah dasar yang pelaksanaan yang mempunyai peranan penting untuk dijadikan peluangan dalam melaksanakan pendidikan di sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Adapun dasar pendidikan di Indonesia secara yuridis formal telah dirumuskan antara lain: A. Undang-Undang Dasar Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran, Nomor 2 Tahun 1945, Bab 2 Pasal 4 yang berbunyi, pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas termaktub dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Kebudayaan Bangsa Indonesia. Pasal 2 yang berbunyi, dasar pendidikan adalah dasar filsafat Pancasila. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. Undang-Undang Siskiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya yang ditujukan bagi anak yang pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani.
Peraturan Pemerintah 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan terutama penggeseran terhadap tujuan dan arah pendidikan dari Counter 16 pada pengembangan profesi anak. Dari kondisi pendidikan di Amerika Serikat tahun 1970-an dengan munculnya gerakan pembaruan terhadap kurikulum pendidikan bagi anak usia dini di bawah 18 tahun usia dini. Pendidikan berdasarkan konsep DAP adalah 1. Terbangunnya seluruh potensi dalam diri anak, bukan bahaya ospek pengetahuan tetapi semua domain. 2. Adanya keterkaitan antara pembelajaran dengan kehidupan. Yang ketiga, pendekatan berpusat kepada siswa bukan guru, sehingga terjadinya pola interaksi aktif pada diri anak, teman sebaya, guru, dan sumber belajar. Yang keempat, penilaian dilakukan tidak hanya terhadap hasil tetapi juga proses. Yang kelima, belajar menjadi suatu yang menantang sekaligus menyenangkan. Yang keenam, memberi pengalaman bermakna bagi anak. Yang ketujuh, mampu membutuhkan minat belajar anak. C. Bagian pendidikan nasional berdasarkan berbunyi pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. D. Pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. E. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Fungsi dan tujuan dari pendidikan. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta perubahan bangsa dan martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia dan beriman dalam bertakta kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakal mulia, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratif serta bertanggung jawab. Fungsi dan tujuan dari pendidikan. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta perubahan bangsa dan martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakta kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakal mulia, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara dan demokrasi serta bertanggung jawab. C. Istilah dan pengertian pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan pedoman dari Early Child Education. Pendidikan anak usia dini adalah bentuk layanan pendidikan bagi anak memasuki pendidikan sekolah dasar. Sasarannya adalah mencapai kematangan perkembangan anak, yaitu memastikan seluruh tugas fisik, motoris atau emosi dan sosial. D. Jenis, bentuk, dan layanan PAUD. Layanan pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan melalui 3 jalur, yaitu yang pertama formal, yaitu PAUD yang berbentuk taman kanak-kanak atau TK. Yang kedua PAUD informal, yaitu kelompok bermain atau taman penitipan anak dan bentuk lain sederajat. Yang ketiga PAUD informal, yaitu pendidikan keluarga lingkungan termasuk homeschooling. Berkaitan dengan usia, masuk pendidikan anak usia dini di Indonesia, pada umumnya taman penitipan anak diperuntukkan bagi usia 0 tahun sampai 2 tahun. Kelompok bermain untuk anak usia dini lebih dari 2 sampai 4 tahun. Dan untuk taman kanak-kanak
berusia 4 sampai 6 tahun. Kelompok anak-anak dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kelas atau A untuk anak usia 4 sampai 5 tahun. Yang kedua kelas atau B untuk anak usia 5 sampai 6 tahun. Pengkelompokan pendidikan berdasarkan umur juga dapat dilakukan dengan menjadi anak usia dini menjadi kelompok umur 3 sampai 6 tahun dan 6 sampai 12. Bulan 1 atau 2 tahun, 2 sampai 3 tahun, 3 sampai 4 tahun, 4 sampai 5 tahun, 5 sampai 6 tahun. Setiap kelompok umur memiliki karakteristik pengembangan sendiri-sendiri, sehingga pendidikannya disesuaikan dengan tugas perkembangan. Lama waktu belajar anak usia dini lembaga PAUD untuk anak usia kurang dari 2 tahun sekitar 120 menit per minggu. Usia 2 sampai 4 yaitu 360 menit per minggu atau sekitar 3 jam per hari. Pendidikan di kelompok bermain berfaktor pada keterampilan dasar, yaitu menolong dari berkomunikasi dan bersosialisasi. Unsur belajar lebih ditekankan pada kebiasaan dan contoh melalui pola pengasuh oleh guru. Alasan pentingnya pendidikan pada masa usia dini. Ada 2 alasan sangat kuat mengapa sejak usia dini anak penting untuk didik. Yang pertama, berkaitan dengan perkembangan otak. Berdasarkan penelitian tentang peranan otak para ahli PAUD, keyakinan bahwa A. Perkembangan intelektual yang paling cepat terdiri pada usia 5 tahun. B. Anak tidak terlahir dengan kecerdasan yang sudah tetap, sementara lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kecerdasan. C. Lingkungan atau keluarga yang aktif merangsang perkembangan kecerdasan otak kemungkinan besar membuat anak lebih berkembang daripada anak yang berasal dari lingkungan atau keluarga yang tidak mendukung. D. Pengalaman anak pada usia dini membantu anak untuk berkembang secara optimal. Yang kedua, berkaitan dengan persiapan anak. Dewasa ini syarat usia seorang masuk sekolah dasar ialah 7 tahun. Anak yang pernah di taman kanak-kanak menunjukkan perilaku intelektual, sosialisasi, kemandirian yang lebih matang dan dibandingkan dengan anak yang tidak pernah masuk taman kanak-kanak atau langsung dari keluarga. F. Tujuan pendidikan anak usia dini. Tujuan pendidikan bagi anak usia dini untuk memastikan seluruh tugas perkembangan secara optimal meliputi fisik, motorik, kognitif, intelektual, bahasa atau komunikasi sosial, emosi, dan nilai agama. Ciri-ciri anak sudah matang. Perkembangan seperti fisiknya tubuh, sehat, segar, motivasi halus, kasar, luwes, dan lentur. Koordinasi gerakan sempurna, memiliki kemampuan menyelesaikan masalah, munculnya imajinasi anak, bervariasi, cepat bersosialisasi dengan siapapun, memiliki sifat dalam bermain, ceria dan bersemangat untuk sekolah. Tujuan taman kanak-kanak agar anak sendiri mungkin bisa cepat membaca, tulis, dan berhitung. G. Landasan hukum penyelenggaraan PAUD di Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Indonesia berdasarkan landasan hukum, yaitu A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4, yaitu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. B. Amandemen Undang-Undang 45 Pasal 28C. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Salam.